per hari kurang yang tercapture oleh kamera etle pada 9 titik adalah 5.000 sampai dengan 6.000 pelanggar. Dan dari 6.000 tersebut didominasi oleh pelanggaran seatbelt. Kemudian ada juga beberapa menggunakan handphone, ada juga yang melawan arah, ada juga yang melanggar menerobos lampu merah. Kemudian dari hasil analisa dan evaluasi Kasubdit Gakum, perbandingan antara dari 1 Januari sampai dengan pada masa sosialisasi itu tanggal 1 Januari dibandingkan dengan setelah diberlakukannya denda tilang terhadap para pelanggar di 9 titik dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari, terjadi penurunan pelanggaran pada 9 titik itu kurang lebih 30%. Ya, 30% penurunan pelanggaran pada 9 titik yang ada kamera itu. Semoga, dan saya harapkan itu juga tidak hanya pada saat ada kamera etle saja. Semoga itu mereka tidak melanggar walaupun tidak ada kamera etle. Tapi kami bicaranya data bahwa penurunan itu terjadi pada, memang yang bisa dimonitor pada yang ada titik-titik ada terpasang kamera etle. Denda. Iya, denda sekarang itu yang paling tinggi adalah 750.000. 750.000. Ya, belum itu tertinggi ya bang ya? Ya, yang itu untuk 11 kategori pelanggaran yang ada bisa di-capture oleh kamera. Dan untuk Palembang baru 9 karena ganjil genap dan satu lagi itu ganjil genap tidak ada. Kemudian memasuki jalur busway kan tidak ada. Ya. Dari 9 kategori pelanggaran yang sudah ada di Sumsel yang akan bisa di-capture kamera itu denda maksimalnya yang diberlakukan, dan mereka wajib membayar denda tersebut karena sudah yang nanti masyarakat akan mendapat brifa notifikasi bahwa bayar denda misalnya 250, 500 ataupun 750.000 tergantung pelanggarannya. Mereka membayar sebesar itu. Kemudian nanti putusan hakimnya akan menentukan berapa putusan dendanya, adalah hakim yang menentukan. Tapi pada awalnya dia harus mentransfer denda maksimalnya. Gitu. Oke. Cukup ya? Cukup.